saya Pastor Florianus Joni Saman OFM Konventual. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang diperdengarkan hari ini, Yesus mengemukakan sebuah prinsip hidup sebagai orang beriman, yakni hidup dalam pertobatan. Pertobatan menuntut sebuah kesediaan dan kerelaan untuk dapat melaksanakannya. Prinsip ini adalah daya kekuatan yang membawa setiap umat beriman hidup dalam cahaya Kristus. Namun perlu diingat bahwa pertobatan harus dimulai dari diri sendiri. Dalam diri kita masing-masing, Allah telah menganugerahkan Roh Kudus-Nya, dan atas tuntunan Roh Kudus itu, kita mampu mengenal kehendak Allah dan hidup dalam pertobatan. Sabda pertobatan yang diungkapkan dalam Injil lahir dari sebuah situasi yang tidak harmonis antara orang Yerusalem dan orang Galilea. Ada anggapan negatif dari orang-orang Yerusalem akan orang-orang Galilea. Dalam teks Injil kita melihat ada orang Yerusalem yang datang kepada Yesus. Mereka menceritakan pembunuhan orang-orang Galilea dan mengaitkan peristiwa itu dengan dosa yang telah diperbuat. Mereka percaya bahwa orang-orang Galilea dibunuh sebagai akibat dari dosa yang telah mereka perbuat. Berhadapan dengan pemahaman yang keliru dan telah mengakar dalam diri orang Yerusalem, Yesus memberi sebuah pengajaran yang tegas bahwa apa yang mereka sangkakan itu tidaklah benar. Yesus berkata, "Tidak, kataku kepadamu, dosa orang yang dibunuh itu tidak lebih besar daripada orang Galilea lainnya." Alasan pembunuhan yang terjadi adalah karena orang Galilea ingin melepaskan diri dari kekuasaan Roma. Mereka melakukan perlawanan. Bahkan untuk menegaskan hal itu, Yesus mengemukakan sebuah peristiwa yang terjadi dekat Siloam. Yesus berkata, 18 orang yang mati ditimpa menara, bukan karena kesalahannya lebih besar dari orang Yerusalem lainnya. Saudara-saudari terkasih, dari penegasan ini, Yesus mengajarkan suatu pembaruan pemikiran perihal dosa dan penderitaan.
Pemikiran yang juga terkadang masih kita miliki hingga saat ini, di mana peristiwa malapetaka masih dihubungkan dengan dosa seseorang. Kita dibantu untuk memahami dengan baik bahwa apa yang dialami orang Galilea dan orang Yerusalem itu bukan karena orang itu telah berbuat dosa yang lebih besar daripada yang lainnya. Karena itu, Yesus mengingatkan, baik itu orang Galilea ataupun Yerusalem, hendaknya belajar dari peristiwa itu untuk melakukan pertobatan. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sebuah peringatan keras untuk memikirkan cara hidup yang berkenan pada Allah dengan jalan pertobatan. Yesus justru menegaskan pertobatan dari kedua belah pihak. Hal pertobatan ini sangatlah penting untuk kita semua dan justru semakin relevan dalam dunia yang semakin maju ini. Kita diajak untuk memahami makna pertobatan itu sendiri. Bertobat dari apa dan untuk apa? Bertobat bukan berarti cukup ada sebuah kesadaran dari kesalahan, kekeliruan, melainkan harus sampai pada sikap menerima Yesus dan berpegang teguh kepadanya. Yesus menghendaki pertobatan setiap orang, terutama mereka yang merasa beres dengan hidup keagamaannya. Dengan demikian, masing-masing kita hari ini dijauhkan dari kesombongan religius yang mengaburkan visi kenabian sebagai umat beriman. Untuk menguatkan hidup pertobatan itu, Yesus mengemukakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sebuah perumpamaan tentang kemurahan Tuhan dan perhatian pengurus kebun. Terkadang pertobatan dilihat sebagai sesuatu yang sangat sulit. Namun melihat gambaran yang ditampilkan tentu lebih mengerikan bagi yang tidak melakukan pertobatan. Orang yang mau bertobat harus juga melihat lebih jauh dalam usaha itu, yakni percaya pada Allah dan kemurahan hatinya. Pohon ara yang tidak berbuah itu masih diberi kesempatan 1 tahun lagi. Boleh jadi tahun depan akan berbuah dan menjadi pohon yang baik. Saudara-saudari terkasih, Yesus mencari mereka yang hidup dalam kesulitan, yang hilang harapan, dan memberi mereka hidup yang baru. Ia mau mengurus mereka yang masih berjuang, membuat pemilik kebun anggur berada dalam sukacita. Bacaan hari ini adalah panggilan bagi setiap umat beriman untuk menyadari kerahiman Tuhan. Kerelaan dan kemauan kita dalam melayani adalah sikap untuk memberi pengharapan baru bagi mereka yang hidup dalam kesulitan. Kita dipanggil untuk juga menjadi pemelihara pohon ara dalam diri sesama kita agar tidak ditebang. Kita adalah tanda bahwa pertobatan yang diserukan oleh Yesus tidak sekedar sebuah seruan, melainkan kenyataan yang telah mengakarkan prinsip pertobatan dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.